Heyo heyo guys, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua ya, channel opini tapi kerucut. Ya, kesayangan kita semua katanya. Padahal yang nonton cuma berapa orang nih? Terakhirnya cuma 20-an. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, kebetulan gini guys, kali ini gue mau nge-react soal yang lagi happening juga nih, lagi istilahnya lagi apa? Lagi viral juga nih, tentang master silat yang melawan 200 orang. Nah, yang akhirnya menjadi perdebatan gitu guys ya. Apa mungkin melawan 200 orang? Nah, sebelum kita ke sana, bagaimana sih terjadinya gitu? Awalnya kok sampai ada istilahnya ada apa ya? Katakanlah ada konflik di medsos, di YouTube khususnya gitu ya. Soal tentang tantangan dari MMA Fighter kepada Mr. Agus dan Mbak Cynthia Chandranaya gitu kan guys ya. Sebenarnya gini guys, dari mana sih kita harus lihat dulu nih bagaimana dari mana sih awalnya ini bermula gitu kan. Iya. Wow guys, kebetulan gue juga mengikuti channelnya Mas Cynthia Chandranaya, bukan channelnya apa ya, channelnya Cynthia Chandranaya dari udah agak cukup lama lah ya, dari waktu dia pukul batu ya sampai pecah, duren segala macam sampai golok siluman itu gue lihat juga gue juga ikut paling nggak gue juga pernah ikut bela diri itulah MMA ya. MMA bukan jenis bela diri tapi kumpulan wadah untuk semua bela diri itu MMA ya. Jadi MMA bukan jenis bela diri. Situ gue banyak belajar macam-macam lah ya, macam-macam jenis-jenis bela diri gitu ya. Yang intinya MMA itu meliputi ya silat juga, ya BJJ, Jiu-Jitsu segala macam, boxing, Muay Thai, macam-macam lah gitu, termasuk silat itu sendiri gitu. Bahkan praktisi MMA, katakanlah atlet MMA yang berprestasi juga itu ya, seperti Mas Wardi itu silat juga backgroundnya gitu. Jadi dulunya tuh dia yang pesilat juga gitu, meskipun sekarang dia lebih banyak menampilkan kuncian-kuncian ya, submission ya, atau bisa dikatakan lebih ke BJJ ya, tapi intinya dia silat juga gitu. Dan dia tidak pernah intinya melupakan atau membuang karakter silat itu gitu dalam setiap entrance dia, pertunjukan yang ada show dia gitu. Dia nggak pernah tuh, artinya ada kebanggaan kepada silat itu sendiri. Dan nggak ada masalah sebenarnya guys dengan silat itu, nggak ada masalah. Gua pribadi nggak ada itu masalah dengan silat itu. Jadi kalau sampai ada dikaitkan wah MMA lawan silat, wah MMA merendahkan silat, nggak ada begitu gitu, nggak ada. Jangan setiap tantangan itu dimaknai sebagai pelecehan gitu loh. Jangan gitu. Justru kalau seorang pesilat, seorang pendekar, seorang kesatria gitu ya, entah kesatria BJJ, Muay Thai, kesatria apapun, kesatria silat, ya MMA lah ya, artinya meliputi semua ya. Itu harusnya melihat tantangan ya sebagai tantangan gitu, bukan melihat tantangan sebagai pelecehan gitu. Iya, karena apa gini? Ketika lo sudah mempertontonkan, ketika lo sudah menunjukkan ada inilah, ada itu, ada inilah, maka ketika itu juga lo harus sudah menyediakan bukti, lo harus udah kuat gitu loh. Jangan sampai orang melihat kita itu atau melihat lo itu hanya sebagai orang yang menghayal gitu. Kasihan orang yang nonton yang tidak dibekali atau tidak pernah belajar real silat gitu, atau real bela diri apapun gitu loh. Mereka akan menangkap mentah-mentah dan bisa jadi mereka akan mempraktekkan itu gitu. Itu ada tanggung jawab moral tuh kita di situ. Nah gini guys, kan gue cukup ngikutin juga nih ya perkembangan dari konflik ini ya, dan bahkan gue sebelum ada konflik ini ada, gue sudah mengikuti gitu channelnya Cynthia Chandranaya ya, Mbak Cynthia ini ya. Jadi sebenarnya gini ya, kenapa bisa konflik sama MMA Fighter? Itu sebenarnya awalnya bukan dari MMA Fighter sendiri, justru dari Mbak Cynthia Chandranaya sendiri.
Karena Mbak Cynthia Sandrana sih dia mereact, mengupload video dan mereact soal MMA fighter yang digebugin banyak orang gitu loh bos. Itu apa tujuan mengangkat video itu gitu loh. Malah kesan yang gue dapat, kesan dari beberapa orang yang nonton yang juga yang didapat dan orang-orang yang kenal gue ini, kesan yang mereka tangkap termasuk gue sendiri, Mbak Cynthia seperti ingin mengatakan bahwa MMA fighter itu tidak bisa dipakai di jalan katanya. Bela diri MMA itu tidak bisa pakai di jalan gitu. Lah, ini bagi gue aneh ini. Ya bisa aja lah gitu loh. Kenapa nggak bisa? Kok kalau memang ingin mengatakan hal itu, ingin mengatakan MMA itu tidak bisa dipakai di jalan, maka sebenarnya dia tidak sedang mengatakan bahwa silat juga tidak bisa dipakai di jalan, karena MMA itu melingkupi semua gitu. Lagian oke lah kalau memang kita anggap MMA berbeda dengan silat ya. Oke, kita katakan begitulah. MMA berbeda dengan silat, kita anggap itu berbeda dulu sekarang. Dan Mbak Cynthia ingin menampilkan bahwa MMA tidak bisa dipakai di jalan. Mbak, ini begini ya Mbak ya. Orang dikeroyok, ya kan, menampilkan video orang dikeroyok tidak membuktikan apapun. Kecuali misalkan yang Mbak tampilkan itu beberapa pesilat MMA atau petarung MMA berkelahi di jalan dan kalah. Tapi jangan satu orang, 10 orang kayak berapa gitu, satu video, 2 video, 3 video, 4 video, sampai 10 lah. Itu baru bisa kuat. Kalau misalnya masalah menang dan kalah, nggak cuma di jalanan, di panggung manapun gitu loh. Mau panggung MMA kayak, mau panggung tinju kayak, mau panggung silat kayak, mau panggung taekwondo kayak, pasti ada menang kalah gitu loh. Pasti ada menang kalah. Masa kalau gara-gara kalah kita bilang berarti oh ini berarti nggak bisa dipakai? Ya nggak bisa begitu. Apalagi Mbak Cynthia menampilkan video orang dikeroyok, itu nggak membuktikan apapun. Apalagi sampai mengatakan dengan video itu menjadi alasan bahwa untuk mengatakan bahwa MMA itu nggak bisa dipakai di jalan. Itu nggak pas banget gitu loh. Nah, dari sinilah awal mulanya MMA fighter itu menjadi tersinggung ya, seolah-olah gitu ya. Loh, apaan nih gini kan? Kok nggak begini kan? Dan ternyata begini, kalau memang Mbak Cynthia Sandrana itu videonya bisa dipertanggungjawabkan, harusnya nggak usah dihapus gitu loh. Harusnya nggak usah dihapus kalau memang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, dari mana sih? Kenapa sih Mbak Cynthia sampai mengupload video tersebut ya? Kalau menurut gue pribadi, ini sebenarnya ulah netizen juga. Karena netizen selalu mengatakan, oh tanding dong di MMA, tanding dong di MMA, tanding dong. Ketika Mbak Cynthia menampilkan ini, pas show-nya, pertunjukannya, pecah batu, pecah duren, sampai golok siluman segala macam itu, selalu ada netizen yang mengatakan untuk tampil MMA gitu. Tapi ya mungkin Mbak Cynthia ini menurut saya itu responnya salah gitu loh. Responnya salah. Dengan cara mengupload video begitu, itu salah, respon yang salah gitu loh. Dan nggak ada salahnya itu netizen menanyakan atau menantang untuk Mbak tampil dong di MMA, tampil dong di MMA. Nggak ada salahnya. Karena kembali lagi MMA itu melingkupi semua, silat pun ada di situ. Nggak ada MMA itu berarti bukan silat bukan, nggak ada itu. MMA itu semua jenis bela diri apapun di dunia ini tuh ada di MMA itu, boleh dipraktekkan. Perkara ada peraturan ya, perkara ada peraturan nggak boleh tendang ini, nggak boleh itu mah gampang aja, karena peraturan MMA itu silat MMA paling sedikit loh sebenarnya dibandingkan yang lain. Tinju nggak boleh tendang, nggak boleh submission ya kan, BJJ nggak boleh pukul ya kan, tapi di MMA boleh itu. Nah disitulah ketemunya. Kalau masalah aturan nggak boleh tendang kemaluan, nggak boleh pukul kepala sini belakang gitu ya, itu mah sederhana saya rasa, nggak akan bertentangan dengan silat itu sendiri. Buktinya Mas Suwardi sendiri bisa tampil kok, banyak kok, Mas Panji bisa tampil kok gitu. Nggak bertentangan itu kok, semua ada aturan. Termasuk mungkin bela diri Mbak sendiri. Buktinya apa? Ketika Mbak praktekkan itu dengan Master Agus ya kan mukul nggak sampai kena itu loh, rata-rata gitu, nggak sampai ke muka kok ya kan, rata-rata ke badan yang saya lihat ya. Itu ada Pak, ada aturan gitu loh. Jadi jangan bilang oh ini kita masalah aturan, nggak bisa begitu. Apalagi gini Mbak ya, apalagi bela diri yang Mbak praktekkan itu terlihat lebih unggul dari yang lain gitu.
Ini mantep bener kan. Jadi nggak usah takut nanti, oh nanti pukulan saya mematikan, wah bela diri ini pukulannya mematikan. Mbak, orang ngangkat barbel ya, tangan bisa ngangkat, satu tangan bisa ngangkat 200 kilo sekalipun, kalau dia minum gelasnya nggak pecah gitu loh, ya kan. Kalau dia makan sendoknya nggak bengkok gitu, meskipun tenaga dia udah bisa angkat 300 kilo gitu kan. Nggak mungkin, karena apa? Karena otak kita ini bisa ngatur itu seberapa keras kita pukulan. Nah sedangkan Mbak mempraktekkan silat aja, itu kan nggak sampai kena muka kok. Kenapa? Karena berbahaya kan gitu. Kan ada bisa kita atur, jadi itu bukan alasan oh pukulan kami mematikan lah, kan bisa diatur gitu loh. Bikin aja kayak setengahnya, kayak biar petarung MMA itu pada keok kan gitu kan, gampang aja. Lagian kalau memang itu real apa yang Mbak sampaikan itu tentang melawan 200 orang yang kini diklarifikasi tidak mengalahkan tapi melawan, ya itu kan kisah yang wah, itu kisah yang nggak ada salahnya untuk dibuktikan gitu. Karena itu akan membanggakan orang kita juga kok, bangsa Indonesia juga kok gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk dibuktikan itu. Jadi untuk sampai petarung MMA menantang untuk fighting itu nggak ada salahnya di situ Mbak, nggak ada salahnya. Yang salah adalah ketika kita sudah membuat video, kita mereact sesuatu, lalu tanpa klarifikasi kita hapus, ya kan? Videonya kita mengatakan ini, mengatakan itu. Ketika diminta bukti adalah bagaimana itu bisa terjadi, tapi kita tidak membalas, menjadi diam, ya kan? Ditanyain alamatnya begini-begini, diblok juga, itu yang masalah. Dan jangan sampai itu terjadi kepada praktisi silat atau konten kreator yang terutama yang ada di Indonesia lah, karena kita ini bertanggung jawab loh. Bayangkan loh, dengan satu sikap kita saja di luar sana, orang yang mungkin mengidolakan kita dengan orang tidak mengidolakan kita menjadi berantem. Nah, jiwa kesatria kita harusnya terusik gitu loh, gara-gara ulah gua, ya kan, kok orang jadi pada berantem, ya kan, jadi pada bermusuhan. Itu kan dosa loh. Kalau kita bicara dosa, ya dosa itu. Kenapa? Karena kita menjadi diam gitu loh. Sementara di sana orang menjadi istilahnya menjadi rusuh, menjadi porak-poranda gara-gara ulah kita gitu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu dipertanggungjawabkan lah. Kalau alasannya masalahnya ada lagi, wah ini simpel aja ya. Oh kenapa nggak mau ditantang MMA? Karena kalau di MMA ini kan silat yang kita misalkan gini, silat yang gua pakai ini ada unsur gaibnya gitu. Nah kalau dipakai MMA silat gua gaib gua luntur, jadi gua bisa babak belur dipakai. Yang ngomong aja kayak gitu nggak apa-apa. Dan ini pernah terjadi loh, pernah terjadi sama saya nih. Jadi ada YouTuber juga, coba lihat di YouTube, Abang Herman Entong. Abang Herman Entong tuh di YouTube ada. Dia tuh pesilat juga, dia suka main golok juga. Nah, satu waktu kan gua ngikutin channelnya dia nih ya, ngikutin channel dia. Ada juga nih kayak begini nih, nantang-nantang. Pokoknya semua channel silat yang gua tonton pasti tuh ada netizen yang ngomong tanding MMA gitu kan. Nah, yang gua salut dari Abang Herman Entong ini ya, itu enak banget jawabnya. Sampai gue juga ngebela dia juga di komen-komen itu, gue belain terus gitu loh. Gue belain terus karena apa? Orangnya rendah hati kok, rendah hati dan nggak kehilangan pengikut kok dia. Jadi ada netizen ngomong begini, ah bacot lu man, katanya kan, ngomong lu kalau emang jago ikut MMA. Terus di jawabannya Bang Herman tuh apa? Gini kira-kira ya. Ntar gue cari lagi dah komennya, kalau bisa gue screenshot deh. Nah itu Abang Herman tuh ngomongnya gini kira-kira, wah kalau tanding MMA saya bisa babak belur bang, bisa kalah saya, katanya gitu. Dia ngomong gitu asli. Padahal nih Abang Herman ini, Abang Herman Tong ini guru silat. Iya, guru silat. Main goloknya jago, mainnya jago. Nah terus gue ngobrol lagi nih sama orang-orang yang juga ya dari kampung gue lah sini, daerah kisaran Bojong sini nah. Emang yang punya ilmu juga. Kalau bicara orang kebal, gue sendiri lihat kok orang kebal. Gue pernah itin juga, berantem juga sama orang kebal, gue pernah lihat kok. Nah, orang-orang kayak begini, khususnya orang Betawi ya, ini kan karena lingkungan orang Betawi, dia tuh ngomongnya enak aja. Jadi kita ini, orang-orang yang mau nantang itu tuh, yang tadi tuh, yang jadi nggak jadi. Karena apa? Udah dijawab enteng, tanpa ada beban, tanpa harus menutupi, tanpa harus malu gitu. Mereka bilang, nih teman gue nih ngobrol ya, Bos, kenapa sih kalau orang silat nggak mau beli MMA? Oh kagak ada, luntur ilmu kita, katanya gitu.
kata sambil bercanda gitu. Mau kata jagoan bagaimana kalau nyampe panggung situ, ini orang yang gue ngomong langsung ya, kagak kepake bang katanya gitu. Kecuali kalau di jalan kita diganggu orang, tuh keluar deh tuh katanya. Nah, jawaban-jawaban yang sederhana seperti itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah daripada harus berkelik, diem begini gini apa macam-macam sampai ngupload video segala untuk nge-react. Ini nggak bisa pakai. Ya kalau emang kira-kira berbeda, tampilkan aja perbedaannya yang real, yang bisa diterima gitu loh. Jangan begitu ditantang jawabannya kemana-mana, bahkan diem gitu, malah jadi disuruh anak buahnya yang ngejawab, penggemar-gemarnya yang menjawab, sampai pada berantem. Ngapain kayak begitu? Nah contoh lah sama Abang Herman Entong ini, itu gue liatin channelnya tuh, gue jadi seneng tuh liat itu. Karena apa? Ya karena real-real aja, nggak usah kita ngomong ngalor ngidul kemana-mana. Dan rata-rata pesilat Betawi begitu. Rata-rata yang gue tahu gitu, yang gue ketemu langsung ya, mereka itu ya selalu aja, nggak usah nyembunyiin begini-gini gitu, nggak usah. Wah kagak bang, kalau nyampe ke sana mah kita babak belur kan. Loh, ya kan emang apa bang? Kan gue tanya. Iya memang beda jalurnya, kita mah kan jalurnya ada unsur lain lah kan. Kalau itu kan real innya doang gitu. Nah itu kan simpel itu kok. Jadi intinya Mbak Cynthia Chandranaya dan Master Agus ya, daripada kebencian itu berlarut-larut, inget ya bangsa kita ini udah porak-poranda, ada istilah cebong, ada istilah kampret. Kenapa? Karena ada pimpinan-pimpinan yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Karena ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang membiarkan permusuhan itu abadi gitu loh. Nah jangan ditambah lagi nih satu entitas baru gitu loh. Ada lagi nanti pro-nya, misalkan ledekannya misalkan Master 200 ya kan, kelompok Master 200 sama Mamah Muda. Nah ini ada lagi gini, MMA itu disebut Mamah Muda. Nih jangan sampai ada lagi permusuhan yang abadi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh, ya kan. Udahlah bangsa kita ini udah capek, udah ada COVID, corona ya kan, kita udah susah nih, cari makan susah, apa susah kan, ditambah lagi permusuhan begini kan yang baru kan. Karena apa? Karena orang-orang yang dia harusnya dijadi panutan nggak bertanggung jawab, ngomong aja, tampil, klarifikasi gitu loh. Nggak ada gini, orang itu ya nggak akan menjadi rendah dirinya karena meminta maaf gitu. Dan orang yang memaafkan tidak akan menjadi hina juga gitu loh. Ketika sudah memaafkan, enggak, malah semakin tinggi gitu loh. Derajatnya diangkat oleh alam, oleh Tuhan kan gitu. Jadi kita memang ada istilah diam itu emas, tapi diam yang bagaimana gitu loh. Kalau diam dan membiarkan orang berkelahi gara-gara ulah kita, itu bukan diam emas. Sama-sama kuning, tapi yang kuning kan bukan emas doang gitu kan. Nah kalau diam yang kayak begitu, tahu sendiri jawabannya ya kan. Diam apaan kan gitu. Nah maka tampillah gitu. Kalau memang sesuatu ini bangsa Indonesia ya, kalau soal gaib banyak lah. Karena saya sendiri pun pernah melihat, pernah merasakan gitu loh. Ada kuasa-kuasa, ada kekuatan-kekuatan gaib itu ada. Kalau memang alasannya karena itu tidak bisa dipakai begini, ya bicara aja. Itu kalau saya kayak tadi contoh Bang Herman Entong tadi, kalau saya pakai ke situ nggak kena, yang ada saya babak belur kan begitu. Kalau abang yang ke tempat saya kenain ilmu begini misalkan, apa siap kan gitu, enteng aja ngejawab gitu. Tapi intinya kalau memang udah ada kesalahan kayak seperti mendiskreditkan bela diri lain, misalkan mendiskreditkan MMA, ya ngomong aja minta maaf, oh iya itu salah saya, harusnya bukan ke MMA fighter saya ngomong begini gitu kan. Nah jangan gara-gara netizen itu sebenarnya yang nggak salah juga, karena YouTube itu ketika kita ketika kita sudah menampilkan sesuatu di media sosial, maka kita harusnya sudah siap dengan berbagai macam reaksi gitu loh. Karena media sosial itu tidak tercipta atau tidak dibuat hanya untuk kita sendiri, hanya untuk golongan-golongan kita sendiri, hanya untuk penggemar-penggemar kita, hanya untuk keluarga-keluarga dan kerabat kita. Enggak begitu. Itu diciptakan untuk semua orang, artinya siapapun bisa akses gitu loh. Nah kalau nggak siap dengan hal itu, ya jangan bikin video, ngomong aja storyteller gitu. Jadi gaya bahasa zaman dulu lah istilahnya, cerita dari mulut ke mulut aja, nggak usah bikin video. Kalau bikin video itu orang udah berhak nge-react, udah berhak itu.
Kecuali kalau kita ngomong mulut ke mulut, dia nggak mau denger ya sono gitu kan, nggak percaya sono aja. Kalau di sini mah ya kita lu tampilin ya orang ngeliat lah, masa nggak boleh orang ngerespon kan gitu. Tapi memang setiap kejadian itu selalu ada hikmah di baliknya loh gitu. Dan hikmah itu kita harus cerna, harus kita tangkap menjadi sesuatu yang positif gitu loh. Karena kayak begini ya, ini channel gue nih, buset deh, subscribernya baru 30, yang nonton boro-boro bang, ya kan. Nah dengan adanya seperti ini ya mudah-mudahan, kalau di istilah orang bilang pansos ya pansos aja, bodo amat kan gitu kan. Yang jelas gue ngomong harus ada isinya gitu, harus nggak cuman kayak ngomong apa ngalor ngidul nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang jelas ini sebuah react juga, sebuah respon juga dari apa yang terjadi. Ya mudah-mudahan ada yang nonton lah, intinya begitu sih gua. Dan klik subscribe dan tombol like-nya begitu. Enggak ujung-ujungnya kan ke AdSense juga sebenarnya. Ya inilah hikmahnya dari kejadian ini. Tapi ya tetaplah untuk kedua belah pihak, maupun dari pihak MMA Fighter dan dari pihak Mbak Cynthia Sandranaya dan juga Master Agus, ya ini tulus dari hati saya ya. Saya doakan lah dari kedua belah pihak, kita semua ini tetap diberi kesehatan, tetap diberi kesehatan jasmani dan maupun rohani, tetap diberi kerendahan hati, tetap diberi spirit, semangat, jiwa kesatria gitu loh. Jadi intinya semua ini ya bolehlah kita berproses mengalami pahit manis hidup, kerikil hidup, segala macamnya. Tapi ya pada akhirnya kita harus sama-sama menjadi bijaksana lah gitu. Jangan hanya hidup ya asal hidup gitulah. Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup asal hidup, monyet atau babi di hutan juga hidup gitu katanya kan. Tapi ya kita harus menjadi sesuatu, harus menginspirasi lah gitu intinya. Udah ngomong baik mana tahu ya kan. Yang penting sekarang klik subscribe dan tombol like-nya ya, biar channel ini berkembang, dan klik juga tombol tanda loncengnya gitu ya. Ya gitu aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.